Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmatin oleh Allah, kemarin saya itu memperoleh WA yang bagus menurut saya dari teman saya. Di WA itu bercerita ada sepasang suami istri yang lagi bertengkar. Biasa ya, kalau biasanya suami istri itu bertengkar itu hal yang biasa. Ketika suami itu bertengkar, maka dia pergi dari rumahnya. Dia lupa tidak membawa uang. Kemudian setelah lama dia lapar. Kemudian karena tidak bawa uang, dia di warung. Setelah kayak gitu dia melihat terus warung itu. Sementara perutnya semakin lapar. Ya Allah, lapar. Karena orang itu lama di situ, maka oleh pemilik warung itu diparani. Kemudian ditanya, "Bapak, mohon maaf, kalau boleh tahu apakah Bapak ingin makan?" Kata bapak itu dengan rasa malu dan tersenyum, "Iya nak, sesungguhnya saya pengen makan, tapi saya tidak punya uang." Kemudian dengan tersenyum, anak muda di warung itu kemudian mengatakan, "Bapak, kalau memang Bapak tidak punya uang, tidak apa-apa. Silakan masuk ke ruang saya, ke ruang makan. Nanti saya siapkan makan dan minum gratis untuk Bapak." Kemudian dengan perasaan senang, maka bapak itu masuk kemudian ke ruang makan. Oleh anak itu disiapin makan dan minum. Setelah makan dan minum, bapak itu melihat anak itu. Kemudian dengan terharu bapak itu menyampaikan, "Nah, saya merasa terharu sekali. Betapa baiknya kamu. Sementara istri saya tadi tengkar dengan saya pergi ke sini. Sementara kamu orang yang baru kenal saya, begitu peduli dan memperhatikan saya, ngasih makan saya. Luar biasanya kamu, nak." Ternyata meskipun dia muda, anak ini mempunyai pemikiran yang luar biasa. Dan dengan tersenyum, anak muda itu menyampaikan ke bapak itu, "Pak, jenengan keliru." Loh, dengan kaget bapak itu nyangkan, "Loh nak, apa yang keliru?" Bapak baru kenal dengan saya. Kemudian bapak begitu terharu ketika saya memberikan makan dan minum untuk bapak. Sementara bapak menyampaikan istri bapak kurang peduli karena baru bertengkar. Itu yang saya sampaikan keliru bapak. Bapak lupa sudah berapa tahun bapak bersama-sama dengan ibu. Ibu membantu bapak, ngelayanin bapak, mencucikan pakaian, nyetrikakan, membesarkan anak-anak bapak. Itu tidak bisa terhitung pak. Sementara bapak dengan saya aja hanya dengan satu makan, satu piring dan kemudian segelas minuman, bapak sudah mengapresiasi. Bapak begitu terharu. Sementara dengan istri bapak yang sudah tahunan, bapak tidak begitu peduli. Hanya dengan satu kesalahan, bapak sudah bertengkar dan kemudian pergi dari rumah. Itu kurang adil bapak. Ternyata penyampaian anak muda itu membuat bapak itu menyadari bahwa ada cara pandang yang keliru. Ya Allah, ternyata istri saya yang sudah tahunan melayani saya, menghormatin saya, hanya perkara sepele kemudian bertengkar membuat saya melupakan hampir banyak jasanya. Maka dengan berterima kasih ke anak muda itu, kemudian bapak itu pulang ke rumahnya dan ternyata di sana istrinya sudah menunggu dengan perasaan cemas. Ketika suaminya datang,
wah, dengan perasaan bahagia disambut suaminya, "Mas, sudah pulang, apakah sudah makan?" Maka bapak itu kemudian mohon maaf kepada istrinya, berterima kasih kepada istrinya bahwa selama ini telah melayani dia, telah membantu dia sampai dia ke titik itu. Terkadang kita melupakan orang-orang yang di dekat kita ketika telah berbuat baik ke kita. Sementara kalau orang yang jauh, kita terharu, berterima kasih. Dari WA teman saya itu saya berpikir, luar biasa WA ini. Luar biasa menginspirasi kita untuk mengingat kembali orang-orang yang telah berjasa pada kita, orang-orang yang telah membantu kita, yang selama ini kan karena mungkin terlalu dekat kita melupakannya. Kemudian saya merenung, benar juga ya. Tapi kemudian saya melayang pikiran saya. Kalau terhadap istri, anak, keluarga, mungkin teman kerja, kita sudah berhutang budi seperti itu dan harus berterima kasih seperti itu. Lalu bagaimana dengan beliau Rasulullah? Orang yang telah memberikan bimbingan kepada kita untuk kita hidup senang, untuk kita bahagia di jalan Tuhan. Dan orang yang paling mencintai kita adalah beliau Rasulullah. Ya kan ketika beliau mau wafat yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Dan bahkan ketika beliau wafat pun ketika kita melakukan suatu kesalahan, beliau memohonkan ampun kesalahan kita kepada Allah. Dan kalau kita berbuat baik, beliau tersenyum dan bersyukur. Lalu bagaimana ya perasaan terima kasih kita kepada beliau Rasulullah yang telah memberikan bimbingan, yang selalu mengharapkan kita, keselamatan kita, dan tidak rela ketika nanti kita berada di neraka. Sudah seperti apa ya perasaan kita? Sudahkah kita kemudian mengikuti tuntunan-tuntunan beliau? Sudahkah kita kemudian menghidup-hidupkan sunnah beliau yang akan mengantarkan kemuliaan kita kepada dunia dan akhirat? Dan sudahkah kita bersolawat kepada beliau Rasulullah, mengingat beliau Rasulullah setiap saat dan dimanapun kita berada? Lebih-lebih kepada Allah. Gimana ya? Karena Allah mengatakan seandainya kita ini menghitung nikmat Allah, kita tidak bisa menghitungnya. Betapa besar pemberian Allah kepada kita, nikmat Allah kepada kita. Kita luar biasa dicipta sebagai manusia, sebagai makhluk yang terbaik, diberikan iman, diberikan hidayah kita sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, diberikan udara, luar biasa kita itu nikmat Allah yang diberikan ke kita. Lalu bagaimana ya rasa terima kasih kita kepada Allah? Sudahkah kita kalau dipanggil Allah misalnya datang? Bahkan kalau bisa sebelum dipanggil kita misalnya menunggu. Kita kan dipanggil oleh Allah 5 kali sehari semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Tinggalkan, ayo ke situ. Padahal yang paling menentukan hidup kita itu Allah. Yang paling memberi nikmat yang paling banyak hidup kita itu adalah Allah. Coba hal yang sekecil itu. Kalau kita dipanggil, kita tinggalkan, datang memenuhi panggilan Allah. Syukur kalau kita bisa sebelum panggilan datang kita sudah menunggu. Supaya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya terinspirasi dengan kiriman teman saya itu dan kemudian saya berpikir, iya ya. Kita berhutang budi pada istri kita, tetapi yang lebih penting juga kita berhutang budi kepada beliau Rasulullah. Kita juga berhutang tidak ada bandingannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pemikiran kita, semoga ini bisa membuat koreksi diri kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menghargai orang-orang yang ada di dekat kita, kemudian lebih menghargai dan menghormati beliau Rasulullah, dan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.